Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini saya akan langsung memaparkan sekilas mengenai TBS Energi Utama, di mana pada slide pertama ini kita bisa lihat dari sisi operations kita sudah cukup mengcover seluruh Indonesia. Kita ada kegiatan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. TBS Energi Utama sendiri merupakan perusahaan energi terintegrasi dengan kita mengatakan 4 pilar utama bisnis kita, yaitu mining, batubara, perkebunan, kemudian kita mempunyai PLTU, dan pilar keempat kita adalah perusahaan kedepannya kita ini adalah kita masuk ke renewables, EBT, dan juga kendaraan listrik. Kalau kita lihat dari bagian kanan chart yang ada, kita bisa melihat pertumbuhan dari TBS sendiri sudah melebihi double ya dari pertumbuhan aset dan juga ekuitas dengan CAGR sekitar 21% untuk pertumbuhan aset kita, dan untuk ekuitas kita CAGR kita mencapai 19% dari 2017 sampai 2022. Next slide. Di slide ini kami ingin menunjukkan real DNA daripada TBS. Kita selalu mengatakan bahwa kita mempunyai kemampuan dalam mengeksekusi dan merealisasikan suatu proyek. Mungkin sedikit saya pandu, kalau kita lihat slide ini, kita lihat dari slide bagian bawah, di mana bagian bawah menunjukkan awalnya TBS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Kemudian kita beralih kepada PLTU. Kita mulai dengan PLTU coal fired 2, dan membangun PLTU coal fired itu buat kami adalah suatu proyek yang besar, dan kami sudah berhasil mewujudkan 2 PLTU, yaitu satu di Sulbagut dan satu di Sulut. Kemudian kita juga ada investment di Python, dan dua proyek ini adalah proyek paling penting pada fase peralihan TBS untuk lebih ke arah terintegrasi. Kedepannya kalau kita lihat ke bagian yang paling atas, row yang paling atas, kita akan fokus ke yang namanya energi baru terbarukan atau renewables. Kita sudah mengakuisisi perusahaan pembangkit listrik tenaga angin, BAS, kemudian kita juga sudah mulai pembangunan AEH di Lampung, kemudian kita juga ada poin paling penting di sini, kita sudah sign joint venture dengan Gotoh untuk masuk ke industri electric vehicles. Dan kalau kita lihat sebetulnya JV dengan Gotoh ini, kita sudah mulai dengan pilot business. Kalau nggak salah sampai 500 motor ya udah ada. Kemudian kita juga ada investment di Sun Energy. Jadi kita lihat di chart ini adalah kita mulai dari tambang batubara, kita masuk ke PLTU, dan kita secara konsisten masuk ke renewables dan juga ke electric vehicle. Ini menunjukkan DNA untuk execution yang bagus yang ada di culture daripada TBS sendiri. Slide berikutnya. Untuk mendukung atau mendorong program transformasi yang kami canangkan ini, kami dengan sadar membuat struktur dan membaginya menjadi segmen-segmen supaya pembagian tugas kami menjadi lebih jelas. Salah satunya adalah kalau kita lihat di box yang berwarna hijau, kita membentuk subholding. Subholding untuk semua bisnis yang nantinya akan masuk ke renewables dan juga ke electric vehicles. Namanya adalah Energi Baru TBS. Jelas sekali di sini yang sebelah kiri adalah old business yang kita jalankan. Kemudian kita ada juga PLTU yang berwarna biru, tapi kita akan fokus kepada yang berwarna hijau, yang mana warna hijau itu adalah pengembangan kita ke depannya yang akan fokus ke renewables dan juga ke electric vehicles. Next. Selanjutnya di sini bisa kami sedikit paparkan mengenai tim yang ada. Dalam mendorong pertumbuhan kami melihat tim kami didorong oleh tim yang mempunyai 2 kemampuan. Pertama adalah kemampuan operasional, yang kedua adalah kemampuan juga dalam bidang keuangan, dan bisa dilihat di sini ada
Pak Ruru sebagai komisaris utama. Pak Ruru adalah seasoned finance professional ya, pejabat juga. Beliau pernah di Kementerian Keuangan, di Bapepam, kemudian ada Pak Bambang Brojonegoro, ada Pak Fuad Rahmani, dan ada pure bankers kita ini Pak Jamal Tamimi. Di Dewan Direksi kita ada Pak Diki Yordan, Pak Diki Yordan dengan pengalaman di Merrill Lynch, Nomura, Deutsche Bank, kemudian pada Pak Pandu. Pak Pandu sendiri aktif juga di fintech dan juga di beberapa asosiasi lainnya. Ada saya sendiri, kemudian ada Pak Teguh. Pak Teguh adalah profesional di bidang coal mining dengan pengalaman yang cukup lama di Tristensa dan juga di KPC. Kemudian ditambah Ibu Juli Oktarina. Ibu Juli Oktarina mempunyai pengalaman membangun Palu Power dan juga mempunyai pengalaman di bidang kelistrikan yang cukup mumpuni. Untuk mendukung kami semua, ada juga beberapa key persons yang kita rekrut dan join kita sejak lama. Salah satunya adalah Pak Dimas Wibowo. Pak Dimas Wibowo nanti akan kita berikan, bukan nantinya, sudah kita berikan posisi sebagai direktur utama di yang tadi saya bilang box hijau itu loh. Yang tadi saya bilang box hijau yang mana adalah subholding kedepannya untuk EBT dan juga untuk electric vehicles. Kemudian Pak Dimas didukung oleh Pak Dedi yang merupakan Chief Engineer kita. Ada juga Arthur Simatupang. Pak Arthur Simatupang ini adalah sekarang ini menjabat sebagai Chairman APLSI. Dan untuk kedepannya, untuk sustainability kita mempunyai advisor Ibu Triana. Kalau kita lihat di sebelah kanan dari slide ini, kita bisa melihat komposisi human resources kita, di mana 2/3-nya berusia sangat produktif. Kemudian juga bagian bawah kita bisa melihat beberapa logo-logo yang mencerminkan experience yang pernah ada di tim kita selama ini. Jadi kita bisa lihat dari education-nya, dari pengalaman-pengalaman di tempat kerjanya juga semua sudah mengcover banyak organisasi yang cukup penting. Saya rasa demikian sekilas information mengenai TBS. Untuk selanjutnya mengenai kinerja keuangan dan operasional, saya persilakan Ibu Juli dan Pak Teguh selaku Direktur Perseroan untuk membawakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya lanjutkan terkait dengan kinerja keuangan perusahaan per 30 September 2022 dengan laporan ini tidak diaudit dan dibandingkan dengan laporan per September 2021. Adapun hasilnya per 30 September 2022 perseroan menghasilkan hasil yang positif dari sisi keuangannya dan sehat dengan untuk sebagai modal pertumbuhan ke depan. Di sini bisa kita lihat faktor utamanya kenaikan ini juga didorong dengan adanya kenaikan harga batu bara, di mana average di September 2022 sampai dengan September 2022 ya, harga batu bara di $106 per metric ton. Sehingga mengakibatkan kita mengalami kenaikan pendapatan di 64%, pertumbuhannya di angka $469 juta dengan net profit di $84 juta. Sedangkan dari sisi neraca untuk total aset kami mengalami pertumbuhan 12% di angka $894 juta dan untuk total equity dibukukan senilai 420 juta di mana ini merupakan 31% pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya di per September 2021. Selain itu dari sisi laporan arus kas kami per 30 September 2022 posisi kas kami di angka $88 juta. Ini menunjukkan 30% pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Next slide please. Oke, untuk slide selanjutnya kami sampaikan ini rincian keuangan berdasarkan segmen. Ada beberapa segmen yang kami bagi di sini sesuai dengan pilar perusahaan yaitu batubara, ketenaga listrikan dan lain-lain. Dan untuk pendapatannya sendiri di sini tadi kami sampaikan bahwa kami naik 64%, memang ini mayoritas karena kenaikan harga batu bara sehingga dari sebelumnya $286 juta menjadi $469,1 juta. Sedangkan untuk tenaga listrikan ini ada dari 53 menjadi 36 karena memang ini perlakuan akuntansi di PSAK 72 di mana sebagian revenue sudah dibukukan pada saat konstruksi.
Sedangkan tahun 2022 ini 2 pembangkit kami sudah beroperasi. Sedangkan untuk EBITDA adjusted di sini kami coba sampaikan di mana kami coba mengadjust EBITDA-nya sesuai dengan tidak mengikuti PSAK. Kami coba tampilkan di sini di mana hasilnya EBITDA adjusted kami ini naik 95%, di mana batubara juga dari 26 ke 94 dan ketenaga listrikan ini sudah disamakan sehingga menjadi dari 48 menjadi 50 juta dolar. Sedangkan untuk arus kas sendiri tadi mengalami sangat signifikan naiknya, ini dari 30,4 menjadi 75,4 yang apabila dibagi dalam segmennya ini batubara dari 52,54 dan yang terutama impact-nya ini untuk ketenaga listrikan dari yang sebelumnya minus 12 karena memang untuk penyelesaian konstruksi arus kas dikeluarkan untuk pembayaran kontraktor. Dan untuk per September 2022 ini setelah dibukukan 27 juta dolar. Oke, next slide. Oke, oleh karena itu kami juga masih terus menjaga agar profil kredit di perseroan tetap sehat. Sehingga kalau kita bisa lihat dari sini, kita coba lihat di sebelah kiri, itu grafiknya kita bisa lihat bahwa total pinjaman berbunga dan pinjaman bersih perseroan per 30 September 2022 ini mengalami penurunan 6%, dari sebelumnya 290 juta dolar turun menjadi 273 juta dolar. Oleh karena itu, ini juga bisa dilihat nanti dari rasio-rasio yang coba kami tampilkan di sini. Apabila dari sisi TBS consolidated, di sini bisa lihat bahwa pinjaman bersih kami, per pinjaman bersih dan per EBITDA-nya ini di angka 1,9 kali, mengalami penurunan di 52% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk EBITDA adjusted per beban bunganya mengalami peningkatan 88 menjadi angka 8,5 kali. Ini merupakan peningkatan 114 kali 14% tahun lalu. Apabila kita coba lihat dengan dari TBS standalone sendiri tanpa memasukkan pendapat listrikan, di sini kita bisa lihat rasionya juga masih cukup bagus dan baik, di mana rasio pinjaman bersih per EBITDA adjusted ini hanya di 0,1 kali. Ya, ini mengalami penurunan di 81% dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan untuk EBITDA adjusted per beban bunga, rasionya ini juga sangat baik di 19,7 kali. Ini artinya mengalami peningkatan 433 kali dibandingkan tahun lalu, yang ini menunjukkan bahwa perseroan sangat dalam kondisi baik untuk bisa dapat memenuhi kebutuhan dana maupun permodalan untuk pengembangan bisnis kami selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Pak Teguh akan memberikan tinjauan terkait dengan operasional tambang dan ketenaga listrikan. Pak Teguh, kami persilakan. Terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya kami akan menyampaikan secara singkat mengenai kinerja operasional dari bisnis pertambangan dan perdagangan batu bara serta ketenaga listrikan. Dari bisnis batu bara kami di tahun 2022 ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, sangat positif, di mana EBITDA meningkat sebesar 217%. Bisa lihat di sini dari periode dibandingkan 9 bulan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 217% dari 14,4 dolar per ton menjadi 45,8 dolar per ton. Kemudian harga jual rata-rata atau ASP juga mengalami peningkatan sebesar 83%, serta volume trading mengalami peningkatan 56%. Kondisi ini tentunya didukung oleh situasi pasar batubara yang sangat baik dan juga kemampuan kami dalam mengelola operasional tambang. Dari bisnis batubara ini kami berhasil memberikan kontribusi EBITDA hingga 94 juta dolar. Dari sisi volume produksi juga mengalami peningkatan sebesar 11% dari 1,9 juta ton menjadi 2,1 juta ton.
Next slide. Dari sisi penjualan, kami tentunya selalu beradaptasi terhadap kondisi pasar dan juga menyesuaikan strategi pemasaran untuk mendapatkan nilai terbaik dari penjualan batubara kami. Hingga bulan September 2022, negara tujuan penjualan masih didominasi oleh Tiongkok, Hong Kong, dan India yang berkontribusi hingga 70% dari total penjualan kami. Dan untuk trading dari penjualan anak perusahaan ABN Niaga berkontribusi 83% atas seluruh penjualan kami, dan batu bara yang kami jual memiliki tipikal GAR 4.800 sampai 5.200 dengan kontribusi sebesar 73%. Peningkatan proporsi trader ini juga didorong oleh semakin aktifnya anak perusahaan kami yang bergerak di bidang trading batubara, yaitu ABN Niaga. Next slide. Untuk ketenaga listrikan, 2 aset PLTU yang kami miliki dengan masing-masing kapasitas 100 MW yang berada di Sulawesi Utara dan Gorontalo Utara telah beroperasi secara penuh di tahun 2022 ini dan sudah mendapatkan COD di akhir tahun lalu. Dari kedua aset ini telah menghasilkan lebih dari 600 GWh hingga September 2022. Next slide. Kedua aset PLTU yang kami miliki ini telah memberikan kontribusi arus kas operasional hingga 27 juta dan juga EBITDA sebesar 50 juta dolar. Demikian paparan singkat mengenai kinerja operasional dari pertambangan batubara dan ketenaga listrikan. Untuk strategi pertumbuhan dan diversifikasi bisnis akan disampaikan oleh Bapak Pandu. Baik, terima kasih. Ini merupakan strategi pertumbuhan dan diversifikasi bisnis kami. Mungkin slide berikutnya bisa kita share. Di slide berikut. Kami di TBS melanjutkan komitmen menuju netralitas karbon di 2030. Kita menargetkan menjadi salah satu pionir Green Business Revolution di Indonesia dengan target net zero carbon status di 2030 yang memang jauh lebih awal dibandingkan dari target nasional. Kalau dilihat di sini, kita lihat Indonesia ingin mencapai net zero carbon tahun 2060. Kami juga ingin mensupport cita-cita dan goal tersebut. Jadi ini mungkin game plan kami dalam waktu 7 tahun ke depan, 8 tahun ke depan. Pertama, kita melakukan divestasi di Python Energy, dan kita sekarang melakukan reinvestasi besar dari bisnis fossil fuel menjadi green business. Kurang lebih 500 sampai 600 juta dolar modal yang kami rencanakan, baik dari sumber arus kas dan dari sumber pihak ketiga untuk bisa mencapai target tersebut. Pada akhir tahun 2030 kita akan menyelesaikan bisnis pertambangan batubara dan kita akan melakukan kompensasi melalui perdagangan karbon atau divestasi sebelum tahun 2030 untuk PLTU. Jadi ya insya Allah cita-cita baik ini kita ingin bisa mencapai carbon neutral target pada akhir tahun 2030. Next slide. Nah ini fokus kami sekarang jadi bisnis yang telah berjalan untuk yang mengikuti perseroan sejak kita menjadi perusahaan TBK pada tahun 2012. Kita berubah dari dulunya hanya pure tambang batubara, kita berubah menjadi hilirisasi, membangun pembangkit tenaga listrik. Jadi kami menjadi project owner, membangun suatu project dan membangun project tersebut. Alhamdulillah kita sudah berhasil sukses membangun project-project tersebut dan sudah tadi sesuai paparan Pak Teguh menghasilkan cash flow yang baik. Nah pada zaman COVID sih kita melakukan perubahan and it's an intention program untuk menuju green business. Karena kita melihat tren dunia dan tren makro adalah green business ini menjadi sesuatu yang unavoidable, sesuatu yang pasti terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah yuk kita lihat arus kas batubara per hari ini alhamdulillah cukup baik. Kedua pembangkit tenaga listrik kita
memberikan cash flow yang cukup pasti untuk 25 tahun ke depan. Dan kita juga melakukan divestasi aset di Python Energy ya yang cukup profitable pada saat itu. Dan itu adalah langkah awal kita menuju proses dekarbonisasi perusahaan. Jadi kita ada target 2. Kita ingin berinvestasi ke energi terbarukan. Dan kedua kita ingin melakukan investasi di kendaraan listrik. Dan untuk kendaraan itu kita akan melakukan yang menamakan ekosistem, pembangunan ekosistem. Next slide. Ini dari sisi renewable, quite ambitious project, 1 gigawatt renewable energy pipeline. Kita sudah identifikasi project-project yang ingin kami kejar di daerah-daerah yang kita lihat di Sulawesi, di Maluku, Sumatera, Jawa, di Bali, di NTT, dan ini pipeline-nya ada di hydro, wind, biomass, solar PV, waste to energy. Fokus kami apakah kita bisa mencapai 100 megawatt terpasang di 2025. Pipeline-nya besar, kita akan coba fokus kita adalah eksekusi. Di sini kebetulan ada Pak Dimas juga, yang leading, dan juga Bu Juli yang memiliki pengalaman cukup panjang di pembangunan proyek. Dan mereka sudah melakukan multi-project di pembangkit tenaga listrik. Next slide. Dari sisi konstruksi, proyek ada beberapa yang kita sudah mulai on track terhadap target COD. Ini proyek mini hydro 2x3 megawatt, sudah memenuhi target COD PLN, jadi bisa dilihat di sini konstruksi tunnelnya, konstruksi bendung, dan ini ya insya Allah bisa selesai sesuai dengan rencana S-curve ya. Ini S-curve makanan sehari-hari, kalau setiap kali kita meeting direksi operasi bulanan, kita selalu melihat S-curve ini. Next slide. Nah, untuk Elektrum ini sesuatu yang awal kita bangun, transformasi ekosistem EV ini kita mulai dari Indonesia. Ini dari hulu ke hilir, jadi dari sisi integrasi vertikal yang sekarang dilakukan dari nikel, sekarang kita melihat battery manufacturing, dan kita melihat ekosistem motorcycle. Dan kita bukan hanya jual motor, kita melihat dari sisi manufacturingnya, salesnya, after salesnya, financingnya, swapping infrastruktur, dan tentunya nantinya tentu battery recycling. Jadi nanti pada saat yang pas kita mungkin akan lebih detail lagi pembicaraan ini, karena saya tahu banyak dari stakeholder yang sudah ingin menanyakan, karena memang menurut kami keinginan untuk orang masuk menggunakan electric vehicle ini antusiasmenya sangat besar. Next slide. Jadi selama tahun ini yang kita lakukan adalah pilot kendaraan listrik dari POC menjadi prototype. Dan kita melakukan proof of concept. Sebenarnya benar nggak sih tesis kita sebelum kita investasi besar, orang mau pakai? Bener nggak sih betul-betul nyaman? Jadi kita launching Februari 2022, alhamdulillah waktu itu dibuka oleh Pak Presiden Jokowi, kita melakukan pilot project, pilot testing. Ini memang hasilnya jauh melebihi ekspektasi kita. Jadi selama 8 bulan sudah hampir 4,5 juta kilometer yang ditempuh oleh motor listrik yang online sekarang, yang ada sekarang. Itu bahasanya 5 kali dari bumi to the moon, 5 kali to the moon. Ya insya Allah dengan melakukan ini, ya kalau kita bangun bisa to the moon juga lah ekosistem listrik ini. Dari prototype sekarang kita sudah buat, kolaborasi yang kita lakukan dengan Pertamina, kita tanda tangan pada saat G20, dan kami sangat bangga juga bahwa kita menjadi official service, shuttle service buat B20, G20, yaitu merupakan kepercayaan dari pemerintah, karena itu merupakan mungkin event terbesar pemerintah tahun ini, dan kami diberi kepercayaan. Kenapa kepercayaan itu ada? Mungkin dari sisi 2 hal. Satu dari sisi safety, proof of safety, dan kedua trust on the brand. Karena kita sekarang lagi pembuatan fokus kepada trust, brand trust, itu sangat penting. Nah, jadi inilah bagaimana sekarang Elektrum dari POC, prototype, nanti tentunya ke depan adalah bagaimana kita eksekusi untuk membesarkan ekosistem ini. Next slide. Jadi ini TBS 2030, kita melakukan semacam rebranding towards a better society, ya kan, melalui 3 pilar utama, lingkungan, manusia, dan governance yang akan dimonitor dan integrasikan ke dalam strategi perusahaan. 3 hal, yaitu lingkungan yang lestari, kedua manusia yang berdaya, dan terakhir mitra terpercaya. Jadi itu adalah 3 hal, dan ini mungkin adalah slide terakhir dari sisi public expose hari ini. Semoga ini membantu, dan juga mungkin ini introduce juga bukan saja lini bisnis yang baru, tapi view
dan arah perusahaan secara keseluruhan, apa sih sebenarnya TBS ini dan apakah impact TBS kepada pembangunan energi buat Indonesia. Terima kasih.